Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan berkelimpahan. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972 dari pasangan Nuryadikarta dan Samin. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palumutan 1 dan ia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai anak Badung mulai terlihat pada periode ini. Meski ia masih tetap mampu lulus sekolah dasar, niatnya untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon terhalang karena nilai Eptanas murni yang diraihnya tidak mencukupi. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 di SD Negeri Palumutan 2 dan ia lulus tahun berikutnya. Ia kemudian diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya berjarak 3 km dari rumah, memaksa Sumanto untuk berjalan kaki pulang pergi setiap hari. Aktivitasnya sepulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Dan pada sore harinya ia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Malam hari dihabiskan dengan menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang. Periode ini ditandai dengan kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Masalah ini mau tidak mau mengakibatkan perabotan rumah tangga mereka satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Sumanto memiliki 2 orang mantan istri. Ia bertemu istri pertamanya, Sutrimah, saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini tergolong singkat karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrimah, ia menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Tukiem, warga Lampung yang juga bekerja di perusahaan tebu tempat Sumanto bekerja. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah, ia menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali kembali. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi dan pernikahan ini berakhir dengan perceraian lagi. Pada 11 Januari 2003, Sumanto membuat heboh seluruh Indonesia karena ia melakukan pencurian dan praktik kanibalisme terhadap mayat yang diketahui bernama Mbok Rina. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari, akhirnya Sumanto berhasil ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Ia juga mengakui sebelumnya pernah memakan 2 mayat lain saat ia masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Sumanto dikenal sebagai kanibal asal Purbalingga, Jawa Tengah. Pada 2003, pria ini berusia 40 tahun. Ini mencuri mayat nenek bernama Mbah Rina, lalu memakan daging jenazah itu. Kepada polisi, Sumanto mengaku dirinya sedang memperdalam ilmu di bawah bimbingan seorang guru. Dengan memakan mayat, kata Sumanto, badannya akan menjadi kebal. tak terluka oleh goresan senjata.
dan mendapat ketenangan batin. Ajaran sesat ini dia dapat sewaktu merantau ke Lampung tahun 1988. Ia menuntut ilmu hitam pada Taslim. Bahkan menurut ajaran ilmu hitamnya tersebut, kalau bisa menghidupkan orang mati, kata Taslim, maka Sumanto harus memakan daging 7 manusia. Sumanto menjalaninya, tapi keburu ditangkap sebelum kelar memenuhi syarat itu. Di persidangan, warga desa Palumutan, Purbalingga, Jawa Tengah ini mengaku telah memakan 3 manusia di Lampung dan kampung halamannya. Rasanya mirip daging babi. Hal yang sama dikemukakan Sumanto. Namun menurutnya lebih enak lagi rasa daging anjing, tikus, atau kucing. Sumanto juga sangat menyukai mayat yang meninggal dalam kondisi tak lazim atau mati kemarin. Ia melabeli mayat mati dadakan, orang tersambar petir, kesetrum listrik, dan kecelakaan menjadi menu yang enak disantap menurut Sumanto. Pria 46 tahun ini melakukan pencurian mayat sendirian dengan menggali menggunakan tangannya. Setiap mayat yang didapatkan akan dimakan sebagian saja, lalu sisanya dibuang pada sumur atau dikubur. Lima tahun hidup di balik jeruji besi. Dikabarkan banyak penghuni penjara menolak disatukan dengannya. Namun karena melakukan perbuatan baik, hukumnya dikurangi hanya 3 tahun saja. Usai menjalani masa hukumannya, Sumanto menjalani rehabilitasi mental An-Nur di Purbalingga. Bukan hanya sementara, dia justru memilih tinggal di pesantren tersebut karena warga desa maupun sekitarnya menolak Sumanto pulang karena mereka khawatir akan mengulangi perbuatannya. Akhirnya, di pondok pesantren itu juga Sumanto perlahan tapi pasti mempelajari ilmu agama hingga akhirnya bertobat. Pengajar dan pengurus pesantren semula sempat kewalahan menangani lelaki tersebut yang secara intelektual amat rendah. Tetapi kesungguhan mereka membuat lelaki fenomenal tersebut berubah. Kesibukannya pun berubah. Dia rajin ikut pengajian, bahkan mengikuti ceramah. Pemimpin pondok pesantren An-Nur ternyata sering diajak berkeliling kiainya mengikuti pengajian. Bahkan sesekali Sumanto menjadi pembicara pembuka. Jadi itulah kegiatan rutin Sumanto sekarang, sudah berubah 180 derajat. Bahkan dalam satu pameran seni, Sumanto didaulat sebagai pemukul gong dan pemotong pita, simbol pembukaan. Berubah 360 derajat, agaknya menjadi kata yang pas untuk menggambarkan Sumanto saat ini. Pasalnya, setelah sempat mendekam di balik jeruji besi dan ditolak kembali ke masyarakat, ia memperdalam ilmu agama di salah satu pesantren di Purbalingga. Dari penelusuran, di sana ia kerap terlihat rajin beribadah dan mengikuti sebuah pengajian. Konon, katanya juga acap kali memberikan ceramah kepada santri. Sebuah kabar yang menjadi bukti kalau mau berusaha setiap manusia bisa menjadi lebih baik. Itulah cerita kanibalisme yang ada di Indonesia yang bernama Sumanto. Mungkin cerita ini
kurang lengkap, silakan tambahkan lagi di kolom komentar. Terima kasih.